Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lina Widyastuti MPD, CGP Angkatan 7, PGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yang disajikan dalam model refleksi 4P. P yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan P yang keempat, penerapan ke depan. Pada peristiwa, momen yang paling menantang saat mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah, yaitu pada saat saya melakukan aksi nyata mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pada saat itu, saya ditantang untuk menghadirkan pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Saya mencoba pembelajaran dengan metode praktik dan menggunakan IT, yaitu Kahoot, saat evaluasi. Saya banyak berpikir dan belajar untuk melakukan hal itu. Lalu pada saat mempelajari materi nilai dan peran guru penggerak dan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual. Saat itu saya berpikir bagaimana gambaran diri saya 3 tahun ke depan yang menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi utama Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada murid. Hal ini merupakan nilai dari guru penggerak yang pertama. Artinya, antara filosofi KHD dengan nilai guru penggerak ini selaras. Filosofi lainnya dari KHD adalah pendidikan itu harus menuntut. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Guru harus selalu melakukan yang terbaik untuk muridnya dengan cara menuntun mereka sesuai kodratnya. Selain itu, filosofi menuntun juga sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya, guru harus dapat memimpin muridnya dan menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan tersadar dari apa yang selama ini saya lakukan pada murid-murid saya. Saya merasa belum menjadi guru yang baik bagi mereka, belum menjalankan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Saya merasa mendapat pencerahan dan pengalaman bermakna tentang bagaimana seharusnya menjalankan peran sebagai seorang guru. Selain itu, saya merasa terkagum dengan peran dan nilai guru penggerak yang begitu ideal. Itulah gambaran seorang guru yang saya inginkan. Saya harus banyak belajar lagi, banyak menggali diri, menggali potensi saya, karena saya merasa ingin segera menjadi guru yang menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa tugas seorang guru lebih dominan ke transfer materi pelajaran saja. Tidak ada pemikiran bagaimana harus menuntun mereka dan menerapkan pemikiran KHD lainnya. Filosofi KHD belum banyak yang saya tahu, sehingga muatan pembelajaran di kelas dominan mengarah ke pencapaian kognitif saja. Setelah momen itu terjadi, sekarang saya berpikir bahwa tugas seorang guru diibaratkan sebagai petani yang menuntun tanaman yang ditanamnya tumbuh kembang dengan baik sesuai kodratnya. Tanaman itu diberi pupuk, disiram, dan dibersihkan dari hama penyakit.
Tanaman itu diibaratkan sebagai murid-murid saya, sehingga filosofi KHD tentang pendidikan yang menuntun begitu mengena di benak saya. Saya juga berpikir untuk bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, memperhatikan kodrat alam dan zaman, serta pembelajaran yang menanamkan budi pekerti. Saya juga berpikir bahwa untuk menjadi seorang guru penggerak harus menanamkan 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, saya juga harus menjalankan peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi guru yang pemimpin pembelajaran, coach bagi rekan guru lainnya, dapat menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat mendorong kolaborasi. Penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, secara mandiri terus mengikuti berbagai pelatihan, workshop, seminar, dan webinar yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas saya sebagai seorang guru. Pelatihan ini atau workshop ini saya ikuti baik online maupun offline dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, mengenal karakteristik murid dengan melakukan asesmen awal yang akan memberikan gambaran bagi saya untuk merancang kegiatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Termasuk di sini saya harus mengetahui gaya belajar mereka, profil mereka sebagai seorang murid, sehingga secara bijaksana guru dapat memperlakukan mereka sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang berikutnya, merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, melibatkan IT, serta pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini saya dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran, sehingga para murid akan lebih tertantang untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, melakukan refleksi secara konsisten, baik refleksi diri, refleksi dengan murid, atau dengan rekan sejawat. Hal ini sangat baik dilakukan karena dengan melakukan refleksi, kita akan mengetahui posisi kita, kekurangan kita, dan kelebihan kita. Kekurangannya harus kita perbaiki di masa mendatang, sedangkan kelebihannya terus kita pertahankan. Berikutnya, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan pihak lainnya yang mendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, mendukung kolaborasi antar peserta didik. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus dapat menanamkan kepada murid-muridnya nilai-nilai keberanian untuk mengemukakan pendapat, untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama murid lainnya. Yang berikutnya, aktif mengikuti kegiatan NGMP Biologi di Kabupaten Bogor sebagai pengurus PGRI di Ranting 10 dan aktif menggerakkan komunitas praktisi atau pembelajar di sekolah. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai koordinator PKB di sekolah saya, sehingga berkaitan dengan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Di sini saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan, menggerakkan komunitas praktisi di sekolah saya. Terakhir,
Ini adalah impian saya, yaitu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah untuk rutin melakukan praktik baik dengan semangat kolaborasi dan mengadakan kegiatan sharing session secara rutin sebagai sarana berbagi. Selain itu, saya juga berencana akan mengadakan proyek kolaborasi antar mapel atau antar rumpun pelajaran dan dibuat sebagai karya tulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Ayo, terus semangat melakukan perubahan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.